Oke, terima kasih semuanya. Pagi ini kita akan membahas topik mengenai pembuatan keputusan. Di dalam dunia bisnis, ya, pembuatan keputusan itu adalah hal yang sering terjadi, ya, setiap saat terjadi. Nah, tentunya pembuatan keputusan di dalam bisnis itu adalah pembuatan keputusan yang bertujuan untuk mengoptimalkan hasil, ya, atau yang sering disebut sebagai pembuatan keputusan rasional. Kalau pembuatan keputusan yang tidak rasional, ya tentunya tidak menjadi prioritas di dalam bisnis. Ya. Jadi keputusan emosional, keputusan yang dilandasi oleh perasaan itu tidak mendapat tempat. Ya. Mestinya, ya selalu sebagai manusia yang namanya emosi, perasaan itu bisa mendominasi, ya, tetapi sebisa mungkin kita akan melakukan pembuatan keputusan yang rasional. Tentunya pembuatan keputusan rasional ini perlu langkah, perlu sistematika, perlu proses, ya. Dan juga dengan demikian perlu data. Ini yang kemudian sering disebut sebagai data oriented atau decision based on data. Jadi kita butuh data, kita butuh informasi untuk membuat keputusan rasional. Kemudian ini juga sekarang kalau Anda bisa melihat mulai merambah di berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Kalau Anda lihat mengapa misalnya Kementerian Keuangan itu berusaha untuk memberikan ini pengampunan pajak, tax amnesty, ya, dulu sudah pernah dilakukan, tahun depan akan dilakukan lagi. Itu selain untuk mengoptimalkan pemasukan, sebetulnya juga untuk menambah data mengenai perpajakan. Lalu juga kemudian Anda bisa melihat bahwa pemerintah sekarang berusaha untuk sebentar ya. Sebentar. Oke, jadi misalnya seperti menggunakan NIK untuk NPWP, gitu ya, itu juga adalah upaya untuk menambah data di dalam sektor perpajakan. Jadi itu sebetulnya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Gunanya apa ya? Gunanya nanti supaya ketika pemerintah itu membuat keputusan-keputusan terkait dengan perpajakan, datanya tersedia. Beberapa waktu yang lalu itu ketika ada webinar dengan KPP Pratama, bukan KPP, malah kantor wilayah Direktorat Jenderal Perpajakan di Jogja, ya, itu perwakilan dari Dirjen Pajak menunjukkan bagaimana pemerintah itu menggunakan data untuk misalnya menagih
pajak yang belum dibayar atau belum dilaporkan oleh wajib pajak. Dan ini sering terjadi. Saya juga pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana petugas Direktorat Jenderal Pajak ini menggunakan data. Jadi ceritanya ada seorang pengusaha. Ya, kalau pengusaha itu biasanya selain pajak penghasilan, mereka juga berurusan dengan pajak pertambahan nilai, PPN. Ada PPN masukan, ada PPN keluaran. PPN masukan itu ketika mereka membeli barang. PPN keluaran itu ketika mereka menjual barang. Dua-duanya harus dilaporkan. Ya, jadi kalau saya beli misalnya bahan baku kayu, saya kena PPN masukan. Dan kayu itu saya buat menjadi mebel, furniture gitu ya, lalu saya jual, saya kena PPN keluaran. Nah, yang terjadi adalah si bapak ini, seorang pengusaha ini, seorang wajib pajak ini, terima PPN masukan. Dan itu dilaporkan oleh suppliernya. Tetapi ketika dia menjual barangnya, harusnya ada PPN keluaran, tidak dilaporkan. Nah, ditagih oleh petugas pajak. Ini ada PPN masukan sekian bahan baku. Kok Bapak tidak lapor dan tidak membayar, gitu ya. Seperti itu. Jadi semua ada datanya, tidak asal, gitu ya. Dan pemerintah juga menggali datanya banyak. Nah, zaman dulu pembuatan keputusan itu sering berdasarkan intuisi atau naluri atau perasaan, ya bukan perasaan juga ya, tetapi intuisi tadi. Ya. Kenapa? Karena zaman dulu ketersediaan informasi terbatas. Nah, sekarang dengan berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi, yang terjadi justru sebaliknya. Kita mengalami yang disebut sebagai information overload. Terlalu banyak informasi. Jadi bingung, ini mana yang bisa dipakai, mana yang tidak. Ya. Mana yang benar, mana yang tidak. Lihat saja informasi yang beredar di sekitar kita. Ada banyak hoax, ada banyak berita palsu, ada informasi yang menyesatkan, fitnah, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh informasi-informasi yang tidak dapat digunakan untuk pembuatan keputusan. Tetapi begitu banyak informasi tersebut beredar sehingga kita mungkin sering sekali kesulitan mengenali informasi yang benar yang mana. Dan kalau Anda melihat informasi-informasi palsu ini kadang-kadang juga tidak masuk akal, gitu ya. Contoh ya yang saya melihat sendiri, informasi tersebut misalnya mengenai vaksinasi. Ya. Vaksinasi itu di dalamnya ada chip komputer, gitu kan, yang bertujuan untuk mengendalikan pikiran manusia. Nah, kalau Anda pernah vaksinasi yang COVID kemarin, Anda lihat jarum suntiknya kan kecil sekali. Ya. Mana mungkin ada chipnya. Ya. Lalu chip itu nanti mau dipakai ditenak, jadi apa? Ya, segala sesuatu perangkat elektronik itu kan butuh listrik ya. Nah, listriknya dari mana? Coba lihat smartphone Anda, gadget Anda itu baterainya tahan berapa jam? Ya, nggak ada yang tahan 24 jam sehari kan? Ya, baterainya dari mana? Jadi kadang-kadang hal-hal sederhana seperti itu tidak terpikirkan, orang sudah termakan oleh hoax. Ya. Nah, ini dalam bisnis pun juga ada banyak informasi-informasi yang tidak bisa dipercaya, informasi yang palsu, informasi yang menyesatkan, yang kemudian harus difilter supaya kita dapat menghasilkan keputusan yang optimal. Ya. Nah, permasalahannya tadi, informasi yang ada itu begitu banyak, lalu mana yang harus dipakai, mana yang tidak. Nah, mengenai tadi saya mengatakan keputusan optimal. Apa keputusan rasional itu yang supaya hasilnya optimal. Ya, ini sangat tergantung pada jenis keputusannya tentunya. Optimal itu bisa berupa keputusan yang mendatangkan keuntungan terbanyak, bisa juga keputusan yang menghasilkan kerugian paling sedikit. Ya, nah, tergantung situasinya. Keputusan itu harus diambil dalam situasi seperti apa. Tapi di masa depan seperti itu. Lalu
teknologi sekarang hadir untuk membantu kita di dalam membuat keputusan. Nanti akan saya berikan satu demonstrasi kecil. Anda semua sedang mengambil statistik atau sudah ambil statistik sekarang? Mas Rudi Gunawan sudah ambil statistik? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah lulus? Semester ini, Pak. Semester ini, baik. Oke, semuanya juga rata-rata sama ya, sedang mengambil statistik ya. Statistik itu adalah salah satu alat yang banyak dipakai untuk membantu memfilter ya, atau juga membantu untuk melihat informasi atau data yang kita miliki itu bagaimana dapat memberikan masukan bagi keputusan yang akan kita buat. Nanti akan saya tunjukkan satu demonstrasi kecil saja ya. Baik, mari kita buka slide perkuliahan kita. Oke, ya jadi sudah kelihatan kah ini? Kelihatan, Pak. Oh baik, terima kasih. Ya, jadi memperbaiki proses pembuatan keputusan atau memperkuat proses pembuatan keputusan. Ya. Nah, kalau nanti Anda itu lulus, ya mungkin sekarang juga sudah, dan memutuskan untuk bekerja, baik bekerja untuk orang lain atau bekerja untuk diri sendiri menjadi wirausaha, Anda akan selalu berada pada posisi untuk membuat keputusan ya, untuk pekerjaan. Maka untuk membuat keputusan seperti ini, emosi, perasaan tidak boleh ikut campur. Seobjektif mungkin. Nah, ada banyak pimpinan itu yang ditentukan keberhasilan dan kualitasnya dari bagaimana mereka membuat keputusan. Susahnya keputusan ini kadang tidak kelihatan dampaknya dalam jangka pendek. Baru kelihatan nanti jangka panjang. Ya. Nih, Anda bisa melihat misalnya, dulu di awal-awal pandemi, negara mana yang dipuji-puji karena mampu mengendalikan pandemi. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu ternyata tidak terlalu sukses. Ya. Anda juga bisa melihat sendiri bagaimana pemerintah kita membuat berbagai keputusan selama masa pandemi dan kemudian dampaknya seperti apa. Ya. Nah, ya itulah seninya buat keputusan. Tapi seorang manajer, seorang pimpinan itu harus membuat keputusan. Ya. Pak SBY, Bapak Presiden kita yang dulu, ya, itu termasuk salah seorang jenderal yang seringnya disebut sebagai jenderal pemikir. Beliau itu dulu posisinya sering sekali berada pada posisi untuk menjadi think tank bagi angkatan bersenjata kita, bagi TNI. Dan beliau memang sekolahnya cukup tinggi sampai beliau dapat gelar doktor dari IPB. Tapi satu hal, Pak SBY itu sebagai seorang presiden yang mantan tentara, ya, beliau itu terkenal sangat ragu-ragu di dalam membuat keputusan. Bisa berlama-lama beliau membuat keputusan. Nah, sebagai seorang pimpinan, kalau kemudian berlama-lama di dalam membuat keputusan, ini bisa merugikan. Pertama, momentumnya sudah lewat. Ya, waktunya untuk membuat keputusan sudah lewat. Kedua, itu menimbulkan ketidakpastian. Ya, bagi sebuah negara, ketidakpastian itu buruk. Ya. Saya tidak tahu apakah Anda sudah mengetahui atau tidak, tapi salah satu keputusan yang dulu Pak SBY ragu-ragu itu adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. Ya. Beliau sudah dapat semua datanya, beliau bahkan sudah dapat mandat wewenang dari DPR, tapi tidak segera diputuskan naik atau tidak. Dampaknya ya lalu demo di mana-mana. Gitu kan. Nah, kalau kita melihat di dalam suatu organisasi atau satu perusahaan, maka keputusan yang diambil oleh pihak manajemen itu sangat tergantung pada posisinya ada di mana. Pada tataran
operasional yang bagian paling bawah ungu ini, ya, itu keputusannya lebih banyak yang sifatnya terstruktur, rutin, harian. Gitu ya. Misalnya apa? Berapa banyak persediaan yang harus dibeli pada waktu tertentu. Ada karyawan mengajukan cuti, disetujui atau tidak. Ada permintaan lembur, disetujui atau tidak. Ada konsumen yang ingin membeli secara kredit, disetujui atau tidak. Terstruktur itu artinya parameternya jelas. Ya. Misalnya seorang pelanggan ingin membeli secara kredit, tidak lagi secara tunai. Ya, parameternya kan jelas. Sudah berapa lama dia jadi pelanggan, berapa kali transaksi, tiap kali transaksi berapa rupiah, ya. Lalu kondisi keuangannya bagaimana, itu mudah sekali. Ya. Kemudian naik ke atas, ke manajemen menengah, ini keputusannya sudah semi terstruktur. Ada bagian-bagian yang tidak terstruktur. Contohnya apa? Membuat rencana atau anggaran 1 tahun ke depan. Ya. Seperti misalnya kalau ya di fakultas kita, di prodi kita, di departemen kita itu setiap tahun dibuat anggaran. Ya, ada rencana kegiatan. Namun ya ini namanya anggaran, rencana gitu. Ya. Ada faktor ketidakpastian. Misalnya saya ditanya oleh Bu Anas misalnya tahun depan aktivitas saya apa gitu kan. Saya bisa mengatakan, oh saya mau ikut konferensi 2 gitu. Nah, tapi itu rencana. Apakah saya benar-benar akan ikut 2 konferensi? Ya belum tentu. Mungkin saya buat artikel, saya kirim, ya, tapi tidak diterima, ya, ditolak. Jadi kan saya tidak bisa ikut. Ya, nah ini ada unsur ketidakpastian. Begitu naik ke manajemen senior, itu sifatnya menjadi sama sekali tidak terstruktur. Ya, misalnya membuka pasar baru di luar negeri, buka pabrik baru di negara lain, atau mengembangkan produk baru, mencari sumber pendanaan jangka panjang, menerbitkan saham atau obligasi atau utang jangka panjang ke bank dan seterusnya. Nah, ini parameternya sering sekali tidak jelas dan tidak terstruktur. Ya, jadi ini. Nah, oke. Kemudian kita melihat sekarang ke langkah-langkah pembuatan keputusan yang rasional itu seperti apa. Pertama tentunya yang disebut sebagai tahap intelligence atau tahap penemuan masalah. Nah, jadi masalahnya itu apa? Memahami masalah itu merupakan langkah awal untuk bisa memutuskan, ya, membuat keputusan. Jadi masalahnya apa? Ini harus dipahami betul dulu. Karena kalau salah di dalam memahami masalah, nanti solusinya juga akan salah. Contohnya ya, Anda demam, gitu kan? Ini kalau contoh dokter, ya saya akan berikan contoh dokter. Anda demam. Demam itu adalah gejala, bukan penyakit. Nah, yang harus ditemukan itu adalah penyebab demamnya apa. Kalau demamnya itu ternyata karena habis vaksin, gitu ya, misalnya, oh ya sudah, minum obat penurun panas, istirahat, nanti dalam 2-3 hari sembuh dengan sendirinya, tidak ada masalah. Anda menderita batuk pilek, gitu ya, atau yang di Indonesia sering disebut flu, gitu ya, meskipun bukan flu itu batuk pilek. Ya sudah, dilihat batuk pileknya kenapa. Oh ya batuk pilek biasa, kena virus batuk pilek. Ya sudah, diberi obat pereda penurun demam, gitu ya, dan obat-obatan lain yang diperlukan, istirahat, makan yang bergizi, dalam beberapa hari akan sembuh. Nah, tapi kalau penyebab panasnya itu adalah infeksi bakteri, maka obat penurun demam ini tidak akan ada gunanya. Itu hanya akan meredakan gejala. Demam turun, tapi penyebab demamnya tidak akan hilang. Ya. Maka perlu ada tambahan tindakan, misalnya dengan memberikan antibiotik.
seterusnya. Nah, oke. Sekarang kita lihat permasalahan bisnis. Misalnya penjualan menurun. Masalah ini penjualan menurun ini. Nah, pertama harus dilihat dulu apakah memang benar-benar penjualan itu menurun. Pesaing bagaimana? Apakah penjualan mereka juga menurun? Kalau penjualan Anda menurun sedangkan pesaing naik, nah itu kelihatan jelas ya, Anda kalah bersaing. Tapi kalau ternyata semua dalam satu industri, dalam satu persaingan yang sama ya, kalau Anda ingat model persaingannya Porter itu turun semua, berarti ada masalah. Ya. Oke. Nah, kenapa penjualan menurun? Ya. Nah, saya beri contoh misalnya kalau sekarang Anda jualan es krim gitu ya, di musim hujan ini mungkin penjualan es krim turun ya. Tidak banyak orang yang suka makan es krim pada waktu hujan-hujan. Tapi penjualan minuman hangat akan naik. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini kenapa? Masalahnya itu apa? Penyebabnya apa? Ya. Oke. Sering sekali memahami masalah ini pun menjadi problematik. Ya. Banyak manajer yang salah di dalam memahami masalah ini. Sehingga mereka memberikan solusi yang tidak tepat juga. Nah, saya ingin berikan contoh apa yang terjadi pada Apple Computer. Ini dulu ketika, jadi dari dulu Apple itu sudah terkenal membuat perangkat komputer yang apa istilahnya ya, yang mahal gitu lah ya. Oke, ya karena pasar mereka beda dengan biasa. Nah, ketika tahun 90-an ya, Apple itu mencoba taktik yang dipakai oleh Samsung. Kalau Anda lihat riwayatnya smartphone Samsung, Samsung itu kan membuat berbagai macam smartphone gitu ya, lempar ke pasar, lalu dilihat mana yang laku gitu ya. Itu yang sering disebut sebagai taktik spaghetti. Taktik spaghetti itu kan udah punya spaghetti itu ya, dilempar ke tembok ya, mana yang nempel di tembok, nah, itulah yang sukses. Jadi kalau yang dia jatuh ya tidak sukses. Jadi Apple pada waktu itu mengeluarkan banyak sekali produk. Nah, saya coba oke. Oke, ini saya tunjukkan saja ya. Bentar. Produk Apple di tahun 90-an. Oke. Nih, ini tahun 86. Ya sama, kira-kira 8. Ini terjadi setelah Steve Jobs itu dipecat dari Apple. Bisa dilihat. Ini Maret, Juni itu ada, Oktober ada 3 yang keluar. Ya. Bedanya apa saya juga nggak tahu. Macintosh Classic, Macintosh LC, Macintosh 2 SI, dan tahun 91 ada Macintosh Portable, Style Rattle, lalu ada Classic lagi, Quadro 700, Quadro 900, PowerBook 100, PowerBook 140, kelihatan ya ini ya, PowerBook 170. Tapi berlangsung terus, dan akhirnya Apple itu sampai istilahnya mengalami kesulitan keuangan. Ya, produk mereka tidak laku. Jadi produk mereka yang tidak, dan itu harganya mahal, tidak jelas. Ini itu untuk apa? Nah,
Sampai kemudian Steve Jobs kembali ke Apple. Ya. Steve Jobs kembali ke Apple. Ya. Dan ketika Steve Jobs kembali ke Apple, itu dia menyederhanakan portfolio produk Apple menjadi seperti ini. Nah, bisa kelihatan ini? Coba kelihatan besar. Ya. Jadi Steve Jobs kemudian membagi Apple itu menjadi produknya menjadi 4 kuadran. Ya. Satu produk untuk konsumer biasa, rumahan, gitu ya. Satu untuk ini berdasarkan konsumen, rumahan dan kantoran atau profesional. Kemudian berdasarkan mobilitasnya, desktop di atas atau notebook, laptop. Nah, jadi hanya ada 4 produk ini. Ketika Steve Jobs kembali ke Apple, dia menyederhanakan portfolio produknya. Ada iMac, kalau desktop ada iMac yang warna-warni ya, dan Power Mac. Kalau Anda lihat iMac yang warna-warni itu sebenarnya kembali ke model ini. Lalu untuk notebook ada iBook yang sekarang menjadi Apple MacBook Air gitu ya, dan ada PowerBook, ini MacBook Pro sekarang. Itu disederhanakan. Nah, ini ada 4 jenis produk. Dah. Konsumennya apa? Rumahan. Mau pengen portable, bisa dibawa-bawa. Oke, iBook jawabannya. Oh, saya kantoran tapi pengen di meja desktop. Jawabannya Power Mac. Ini. Nah, oke. Itu yang terjadi dengan Apple. Jadi Steve Jobs tahu bahwa sebetulnya mengapa tidak laku, gitu ya. Permasalahannya yaitu apa? Konsumen bingung. Ini bedanya apa tuh satu produk dan produk? Harganya mahal soalnya. Kalau harganya murah mungkin nggak apa-apa ya, beli berapa langsung dicoba. Oh ya seperti ini. Tapi tidak bisa kalau harganya mahal. Maka kemudian Steve Jobs lihat, oh ini sebetulnya bingung gitu ya. Nah, semenjak Steve Jobs itu, dan ketika Steve Jobs itu masih berada di Apple, itu yang dipegang. Ya kan? Tetap MacBook itu akan ada 2, MacBook atau MacBook Air dan MacBook Pro. Lalu ada iMac dan Mac Pro, itu untuk desktop. Untuk mobile hanya ada iPad dan iPhone, titik. Tidak ada lagi yang lain. Bahkan sampai bertahun-tahun Steve Jobs itu tidak mau iPhone itu lebih besar dari ukuran 5 inci. Ya. Tapi kemudian ketika Steve Jobs meninggal, diambil alih oleh Tim Cook sekarang, Anda bisa melihat Apple itu produknya kemudian menjadi orientasinya menurut saya tidak jelas. Ya, tapi ya itu menurut saya. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya. Oke, saya lanjutkan. Jadi pertama tadi ya memahami masalah dulu. Harus tahu. Nah setelah itu kemudian setelah masalahnya paham, baru kemudian ke tahapan penemuan atau pencarian solusi. Yang disebut sebagai desain. Solusi itu akan ada beberapa alternatif, akan ada beberapa pilihan yang bisa diambil, gitu ya. Ini. Jadi apa solusinya? Ada bermacam-macam solusi yang bisa ditawarkan. Nah, kadang di dalam tahap desain ini pun ternyata terbukti bahwa pemahaman masalahnya keliru, maka balik lagi ke intelijen. Begitu seterusnya. Ini prosesnya terjadi berulang-ulang. Nanti kalau sudah bisa mengidentifikasi solusi-solusi yang mungkin dipilih, itu kemudian ke tahapan pembuatan keputusan atau memilih solusi yang akan dieksekusi. Jadi apa solusi terbaiknya? Misalnya, dalam kondisi kemarin pandemi, penjualan menurun drastis. Konsumen tidak banyak datang. Ya. Apa opsinya? Kalau tetap bisnis seperti biasa, jelas tidak mungkin. Ya. Seperti yang ini yang sudah kalian amati dengan UMKM itu sebetulnya. Jualan biasa, ya kalau kafe itu juga nggak mungkin. PPKM, ya, PSBB, pembatasan aktivitas di ruang publik. Gitu.
Jadi kalau jualan seperti biasa jelas tidak mungkin. Maka harus ada alternatif lain. Apa? Jualan online misalnya. Nah, itu ya. Kalau satu perusahaan itu mengalami masa yang buruk, ya, kerugian, opsinya itu adalah satu, menaikkan pendapatan. Nah, dalam masa pandemi kemarin menaikkan pendapatan itu ya tidak mudah, ya kan? Konsumen membatasi diri di dalam penjualan, dalam pembelian, sehingga pendapatan menurun. Opsi kedua adalah menurunkan biaya. Nah, cara menurunkan biaya bagaimana? Ada perusahaan-perusahaan yang kemudian merumahkan karyawan, ada perusahaan-perusahaan yang tutup dulu. Kalau mereka menyewa tempat usaha, gitu, tempat usahanya ditutup, sewanya dikembalikan. Lalu nanti mereka mencoba untuk bertahan hidup. Ada juga yang kemudian beralih bisnis, ada yang dari bisnis jualan kaos, kemudian ke jualan makanan, ya, dan seterusnya. Jadi ada banyak solusi, variasi-variasi solusi. Tetapi intinya hanya ada dua, menaikkan pendapatan atau menurunkan biaya. Dan saya melihat kemarin banyak sekali opsi-opsi yang dipilih itu adalah menurunkan biaya. Ya, nutup toko, karyawan dirumahkan, gitu ya, produksi dihentikan, ya, seperti itu. Kemudian beralih ke solusi yang ke usaha yang lain. Nah, kalau sudah ternyata di sini misalnya tidak ada solusi yang cocok, ya balik lagi ke desain tidak balik lagi ke intelligence. Nah, kalau sudah dipilih maka tinggal dieksekusi dan dilihat terus-menerus ya, bagaimana, apakah pilihannya ini sudah sesuai diimplementasikan. Ya. Hasilnya bagaimana? Nah, kalau ternyata baik, gitu ya jalan terus. Kalau tidak, ya kembali. Nah, mari kita lihat apa yang dilakukan pemerintah Indonesia ketika kemarin ada gelombang COVID ya, ketika varian Delta atau apa yang pada sekitar bulan Mei, Juni, Juli itu mengganas gitu ya. Apa yang dilakukan pemerintah? PPKM. Ya, PPKM dilakukan cukup direm gitu ya, PPKM cukup ketat, pemerintah dikritik gitu ya. Tapi apa yang terjadi? Ya, angka kasus menurun. Sekarang kasus aktif itu kurang dari 8.000, hanya 0,2%. Lalu selain PPKM, program vaksinasi juga ditingkatkan ya, dengan target sampai 2 juta dosis per hari. Ya, ini juga sekarang kalau saya lihat kemarin data terakhir sudah 90 juta orang Indonesia yang sudah mendapatkan dosis lengkap. Nah, jadi ketika awal implementasi ini, terutama untuk keputusan-keputusan yang dibuat di dalam kondisi tidak menguntungkan seperti masa pandemi ini, itu sering sekali di awal kelihatannya kok negatif semua. Ya. Tapi ternyata ya memang kalau kita lihat sekarang hasilnya PPKM ini bagus. Ya. Maka besok akhir tahun ini pemerintah akan menerapkan PPKM level 3 lagi ya, untuk mencegah terjadinya gelombang penularan yang berikutnya. Nah, kayak implementasi ini nanti bisa menyelesaikan masalah, bisa juga tidak. Kalau tidak berarti ya nanti kembali lagi ke tahapan sebelumnya. Mungkin harus perlu balik ke intelligence lagi, memahami masalahnya apa. Nah, namun sering sekali ketika satu keputusan sudah dibuat, solusi diimplementasikan dan tidak berhasil, sang manajer akan kehilangan pekerjaannya. Anda bisa lihat yang kalau di dunia olahraga kemarin itu pelatihnya, manajer ya di sepak bola itu Ole Gunnar Solskjaer. Ya. Dia menangani Manchester United selama 3 tahun dan hasilnya belakangan ini tidak terlalu bagus. Bahkan terakhir dia kalah dari tim yang barusan promosi. Ya, dampaknya apa ya? Dipecat. Dia tidak punya kesempatan untuk intelligence design choice implementation lagi. Ya ini. Ya. Itulah mengapa
ketika di tahapan ini banyak manajer yang ragu-ragu juga. Mana yang harus dibuat, mana yang harus dipilih, mana yang harus dieksekusi. Pak SBY itu kalau tahapan ini dan ini itu sering sekali di sini itu yang lama. Ya, beliau itu peragu. Sebagai seorang pensiunan tentara sebetulnya mengherankan. Karena tentara itu biasanya sangat terlatih untuk membuat keputusan dalam kondisi tertekan. Ya. Di tengah medan perang ya harus membuat keputusan, gitu kan? Di tengah tembak-tembakan harus buat keputusan dengan cepat. Ya. Nah, tapi kok beliau tidak. Nah, ini beliau sering peragu, gitu ya. Sehingga ketika implementasi ini kadang-kadang momentumnya sudah lewat, sudah telat. Gitu ya. Oke. Tapi untuk tahapan indent ini beliau itu termasuk salah satu yang terbaik. Ya. Perencanaan beliau. Salah satu program yang saya pernah terlibat di dalamnya itu adalah program pengentasan kemiskinan. Ya, program pengentasan Pak SBY itu termasuk salah satu terbaik di dunia. Bahkan itu diakui oleh Bank Dunia dan kemudian diadopsi oleh Bank Dunia. Afghanistan sebelum rezim Taliban ini, lalu juga Timur Timur itu belajar pengentasan kemiskinan dari Indonesia. Oke. Nah, lalu peran manajer apa? Sistem informasi itu hanya bisa membantu untuk menyediakan informasi, tetapi sisanya itu tetap harus dilakukan oleh seorang manajer. Presiden Amerika Serikat dulu ya, Presiden Harry S. Truman. Presiden Truman ini adalah presiden yang memutuskan membom atom Jepang. Ya. Jadi beliau yang buat keputusan itu. Presiden Truman ini di meja kerjanya itu punya satu plakat gitu yang tulisnya "The buck stop here". Artinya apa? Tanggung jawabnya ada di saya. Nah, seorang manajer itu pada akhirnya dia yang harus bertanggung jawab. Kalau gagal atau berhasil, dia yang tanggung jawab. Ya. Ini, maka seorang seperti pelajaran yang bisa ditarik dari Presiden Truman itu adalah tanggung jawab, tidak melempar kesalahan, ya, tanggung jawab. Ini tahun 2001 gitu ya, ada satu kasus skandal akuntansi Enron, kalau Anda masih ingat itu di SIA mungkin sudah pernah dibahas. Para petinggi Enron, ya Enron itu bangkrut, padahal Enron itu termasuk salah satu perusahaan besar di Amerika Serikat. Ya. Bangkrut. Nah, para petinggi Enron, para direksinya, dan melempar tanggung jawab, saling melempar tanggung jawab. Bahkan direktur utama mengatakan, saya tidak tahu. Gitu ya. Nah, sebagai seorang manajer, kata-kata saya tidak tahu dan menyalahkan orang lain ini, itu fatal. Seorang manajer harus tahu apa yang terjadi. Seorang manajer harus tahu apa yang dilakukan anak buahnya. Ya. Kalau sampai dia ditipu anak buahnya, nah itu berarti dia bukan seorang manajer yang baik. Ya. Oke. Nah, kalau Anda belajar dulu di pengantar manajemen, ya, fungsi manajer itu kan perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, pembuatan keputusan, dan pengendalian. Sepertinya terstruktur gitu. Tetapi faktanya seorang manajer itu biasanya tidak seperti itu, tidak terstruktur, lebih banyak dia, apalagi zaman sekarang lebih banyak reaktif gitu ya. Oke. Maka manajer itu pasti butuh tim yang membantu dia untuk menyediakan informasi. Di banyak perusahaan hal ini juga sekarang sudah menjadi satu kebutuhan. Lalu makanya muncul kemudian ada ilmu data science gitu ya. Oke. Masuk ke contoh. Oke, sebentar saya. Oke. Baik. Saya akan share satu slide dulu ini. Oke. Bisa dilihat ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baik. Bisa, Pak. Oke, ya, terima kasih. Coba sekarang Mas atau Mbak ya.
Mas Kristiadi mana ini? Oh ya Pak. Oke. Ini apa Mas kira-kira kalau dilihat seperti ini? Data. Ya, data apa itu loh. Kira-kira. Ada orang akuntansi itu? Iya Pak. Apa ini Mas Kris? Kira-kira. Nggak tahu Pak. Oke. Ini yang 3 kolom pertama itu adalah pengeluaran suatu perusahaan. Ini ceritanya ada 50 perusahaan startup ya, di Amerika Serikat yang didata. Data yang muncul itu adalah biaya. Ini ada biaya riset dan pengembangan, ada biaya administrasi dan biaya marketing. Lalu ini state itu adalah negara bagian. Di sini hanya ada 2. 1 itu New York, 2 itu California. Ya, nanti saya tidak menulis New York atau California karena nanti ini akan diubah menjadi statistik. Lalu yang terakhir, yang baris atau kolom kelima itu adalah profitnya, keuntungan yang didapatkan. Nah, peneliti itu ingin tahu sebenarnya dari yang namanya memperoleh pendapatan itu harus keluar biaya, betul ya? Nah, ini mereka ingin tahu biaya mana yang paling berpengaruh terhadap keuntungan, atau malah justru lokasi yang berpengaruh terhadap keuntungan. Ya. Oke. Coba sekarang Sevanya Catur ini mana? Iya Pak, hadir. Oke, terima kasih. Coba ditebak Mbak, ini kira-kira kalau di antara biaya riset dan development, biaya administrasi, biaya marketing, dan lokasi, itu kalau menurut Anda yang paling berpengaruh terhadap keuntungan apa? Kalau menurut saya marketing speed Pak. Marketing spend. Oke, biaya marketing. Oke. Bisa dijelaskan kenapa? Karena biaya marketing kan menurut saya mungkin kalau di tempatnya strategis kan lebih banyak keluar uang ya Pak. Karena kan mahal situ lokasinya. Itu kalau lebih rendah karena juga lokasinya mungkin kurang strategis, jadi pengeluarannya bisa diperkecil gitu. Oke, jadi menurut Anda semakin besar marketingnya, ini berarti semakin profit gitu ya? Iya Pak. Oke, baik. Itu dugaan yang masuk akal, ya enggak? Marketing itu perlu, dan banyak perusahaan mengeluarkan biaya marketing sampai mahal sekali ya, untuk supaya produknya laku, untuk itu. Baik, ingat ya, ini startup. Mas Gunawan Chandra mana ini? Iya Pak. Oke, Mas Gunawan. Sekarang saya bertanya hal yang sama. Menurut Anda dari faktor-faktor ini, ya, termasuk lokasi, mana yang paling berpengaruh terhadap profit? Yang paling berpengaruh dengan profit Pak? Kalau marketing spend. Sama ya, marketing spend Pak. ya. Oke. Nah, mari kita buktikan. Nah, ini yang sebetulnya dihadapi oleh banyak perusahaan. Jadi ada data, lalu ini mana ya yang harus dilihat. Kalau saya sebagai manajer, ini satu perusahaan startup itu kan biasanya dananya terbatas ya. Perusahaan baru memulai kan. Sorry. Maka mereka harus membelanjakan dana yang mereka miliki terbatas itu secara bijaksana. Jadi mana yang harus difokuskan? Marketing, administrasi, atau research and development? Atau malah justru cari lokasi lain, gitu kan? Tadi Mbak Sevanya sudah menyinggung itu, dan itu masuk akal. Hanya sekarang kalau dengan data seperti ini kan sulit ya kita mau mencari. Oke, nah maka ini yang akan saya lakukan. Baik. Ini ada satu software statistik yang namanya Gretel. Bisa dilihat ini? Bisa Pak. Bisa Pak. Maaf ya, ini tidak bisa diperbesar, ini ya segini ini.
Kayak tadi sudah ya. Dia ada research and development spending. Jadi ini biaya research development, biaya administrasi, biaya marketing, lokasi, dan keuntungan. Dia menambahkan satu jenis cons. Cons itu konstanta. Jadi kalau Anda ingat di statistik itu ada konstanta. Baik. Mari kita lihat biaya apa yang paling berpengaruh. Oke. Ini variabel dependennya apa kira-kira? Coba saya tanya. Gusti Ayu Putu, mana ini? Mbak Gusti Ayu Putu? Iya, Pak. Oke. Ini sudah belajar statistik toh? Udah, Pak. Sudah belajar regresi ya? Halo? Sudah belajar regresi belum? Oh, kok hilang? Mbak Gusti Ayu sudah belajar regresi? Oke, kita ganti yang lain gitu. Mas Ageng Giwangkaton mana ini? Mas Ageng? Oke. Oke, sudah belajar regresi? Kalau ditanya belajar regresi pada hilang semua. Sudah belajar regresi? Sudah. Sudah, baik. Oke, nah sekarang saya tanya, ini kalau ini regresi ya. Kalau di ini software namanya Gretel. Kalau regresi linear itu metodenya menggunakan OLS, ordinary least square. Jangan tanya itu apa. Oke, nah sekarang saya tanya, Mas Ageng, untuk ini dependent variabelnya apa, Mas? Y-nya apa, Mas? Yang harus saya masukkan ke dependent variabelnya apa? Kalau saya ingin mencari faktor-faktor apa yang mempengaruhi profit. Sepertinya marketing spend. Oke, salah. Fungsi yang saya cari tahu kan adalah apa yang mempengaruhi profit. Berarti dependent variabelnya adalah profit. Ini Y-nya. Ya. Nah, sisanya itu ke marketing. Oh ya, kalau kalian mau belajar pakai, kalau regresi, statistik kalian pakai apa biasanya? Mas Ageng pakai apa biasanya? Softwarenya? Dulu sempat dikenalin sama SPSS, Pak. Oh, SPSS. Ini Gretel. SPSS itu mahal ya harganya. Gretel ini GRETL itu open source, gratis. Maka saya berani pakai, saya berani saya tunjukkan. Oke, nah, baik. Jadi ini sudah ya, dependent, ini variabel dependennya, Y-nya ini, lalu ada konstanta, dan X1, X2, X3, X4. Itulah kira-kira ya. Nah, saya jalankan sekarang. Nah, udah ketemu. Halo Pak. Ya? Di layar saya Pak belum muncul. Oke. Ya. Terima kasih. Oke. Ya, ini saya ini saja. Oke, sudah kelihatan sekarang? Ya, Pak. Oke, jadi ini tadi ya sudah saya jalankan. Hasilnya ini. Ya. Nah, kalau akan melihat hasil dari regresi itu, mana yang paling signifikan? Lihat yang p-value-nya paling kecil. P-value paling kecil apa? Di sini. Nih. Research and development. Ya. Biaya administrasi itu malah justru negatif tuh koefisiennya kalau Anda lihat. Ya. Artinya apa? Semakin besar biaya administratifnya, keuntungannya malah semakin turun. Ya. Marketing itu tidak sebesar research and development. State itu koefisiennya tinggi tapi juga tidak terlalu signifikan. Ya. Jadi yang paling signifikan itu adalah justru pengeluaran untuk research and development yang mempengaruhi profit. Jadi semakin besar research and development-nya, biayanya, semakin besar profit. Nah,
Jadi ya tidak apa-apa tadi menduga salah itu biasa ya. Itulah mengapa kita butuh data dan informasi. Kita butuh data yang sudah diolah. Jadi kalau kalian tadi melihat data apa saja faktornya dan menduga, hasilnya bagaimana? Tidak akurat. Tapi kalau kita sudah melihat data yang kemudian diolah, dari hasil pengolahan data itu kita bisa melihat bahwa ternyata research and development itu yang paling berpengaruh terhadap profit. Nah, yang barusan saya lakukan tadi, regresi kan, itu kalau kalian pernah mendengar istilah machine learning, itulah machine learning. Ya. Jadi kalau kalian melihat sekarang ada berbagai macam jargon-jargon teknologi, wah ini dengan machine learning membuat keputusan. Ya, machine learning itu sesederhana regresi linear tadi itu. Ya. Enggak yang aneh-aneh. Tidak lalu ada komputer yang super yang bisa, ini pakai komputer saya saja bisa kita melakukan machine learning. Ya, hanya kalau machine learning itu prosesnya jauh lebih otomatis dari itu. Ya. Yang ngambil data, mengolah data itu komputer. Saya tinggal ngetik perintahnya apa. Oke. Nah, jadi penjelasannya bagaimana ini? Ya. Kok research and development lebih penting atau lebih berpengaruh daripada marketing? Padahal sepertinya marketing masuk akal ya kalau itu lebih. Karena ini startup. Ya. Startup itu kan adalah perusahaan yang barusan berdiri. Nah, yang namanya startup itu produknya yang lebih penting daripada pemasaran. Produknya apa? Marketing itu hanya bisa beroperasi dengan baik kalau produknya bagus. Kalau produknya tidak bagus, mau marketing kayak apapun, ya tidak laku. Bagus di sini relatif ya. Bagus harganya, bagus fiturnya, bagus kualitasnya, itu macam-macam. Tetapi yang penting itu produknya dulu. Kalau orang-orang manajemen produksi itu bahkan mengatakan produk yang berkualitas baik itu akan menjual dirinya sendiri. Tidak. Oke. Apakah kalian pernah lihat iklannya Harvard dan Oxford? Nah, lihat. Kuliahlah di Harvard dan Oxford gitu. Enggak kan? Nah, karena mereka sudah mengiklankan diri sendiri produknya. Itu apa? Para lulusannya itu sudah mengiklankan diri sendiri. Kalau Anda lihat Bu Sri Mulyani, Bu Sri Mulyani itu adalah iklan berjalannya UI. Kalau Anda lihat menteri-menteri itu iklan berjalan dari alma mater mereka masing-masing. Oke. Jadi begitu. Kita membuat keputusan itu berdasarkan data dan informasi, bukan dugaan saja. Ya. Nah, ini tadi satu demonstrasi kecil yang saya harapkan Anda bisa melihat bahwa keputusan, jadi alokasi dana ke bidang apa yang akan memperbesar profit itu perlu berdasarkan informasi yang akurat. Oke, kita lanjutkan sekarang ke materi perkuliahan kita. Oke, jadi ini ya peran manajer. Ini beberapa peran manajer saya tidak akan bahas karena ini mestinya sudah ada di pengantar manajemen ya. Nah, pembuatan keputusan pada prakteknya itu ya tetap butuh kualitas informasi yang bagus. Jadi sering sekali kita sudah punya perangkat teknologi informasi yang bagus, tapi ternyata tetap tidak memperbaiki kualitas keputusan. Kenapa? Ya keputusan yang dihasilkan tidak bagus. Informasi yang dihasilkan tidak bagus, kualitasnya jelek. Kenapa jelek? Ada dua penyebab. Bisa pengolahan datanya yang buruk atau datanya yang buruk. Ya, ini yang tinggal dua itu diperbaiki. Lalu manajemen filters. Sering sekali seorang manajer itu hanya mau menerima informasi yang sesuai dengan yang dia yakini. Ya. Anda bisa melihat pada kasus-kasus
orang-orang yang menolak vaksin. Dan ini bukan hanya COVID saja, dari dulu ada banyak di negara-negara barat itu yang menolak vaksin dengan berbagai macam alasan. Kalau sudah seperti itu, ada tambahan informasi bahwa vaksin itu aman, vaksin itu bermanfaat, itu tidak akan mengubah keputusan mereka. Kenapa? Mereka sudah tertutup pakai kacamata kuda. Nah, Anda itu juga punya potensi untuk menjadi seperti ini. Ya. Kita semua, bukan hanya Anda. Saya juga hanya mau menerima informasi yang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, ini tidak baik. Secara ilmiah, Anda seorang mahasiswa kan ilmuwan gitu ya. Kita sebaiknya skeptis, tidak gampang percaya. Ya, artinya tadi lihat data dulu, tapi juga tidak menutup kemungkinan, terbuka ya, berarti kita harus terbuka, tidak menutup kemungkinan ada kebenaran yang kita belum tahu sebelumnya. Nah, salah satu alasan yang sering dipakai kalau saya baca, saya nggak tahu Anda anti vaksin atau tidak, kalau saya jelas bukan anti vaksin gitu ya, saya pendukung vaksinasi. Salah satu alasan yang sering sekali dipakai oleh para penolak vaksin itu adalah saya sudah melakukan riset sendiri. Yang riset yang dimaksud itu bukan lalu mereka melakukan uji coba di laboratorium dengan peserta, enggak. Yang mereka lakukan adalah cari-cari informasi di sosial media dan internet. Ya, lalu ada ketemu vaksin itu bahaya, yang nulis siapa enggak jelas gitu kan, dan seterusnya. Kalau Anda tertarik mengenai manajemen filter ini, Anda bisa baca ini kasus bagaimana gerakan anti vaksin itu muncul gitu ya. Wah, macam-macam. Ya, nah, jadi kalau sudah tertutup, ya tidak akan mau terbuka gitu ya. Lalu sering sekali juga meskipun kualitas informasi bagus, manajemennya terbuka, tapi skeptis, ya tidak gampang percaya. Kalau politik dan inersia organisasi tidak mengizinkan, ya bubar. Ya. Apalagi organisasinya enggan untuk berubah. Ya. Ini. Oke, saya dulu ada satu kasus, ada satu perusahaan di Jogja ya, lumayan itu termasuk kelas menengah lah dari segi ukuran. Ini perusahaan keluarga tadi, dikelola oleh pemilik dan dia menganggap para karyawannya sudah seperti keluarga. Lalu suatu saat sang pemilik ini merasa dia sudah ya saatnya pensiun, saatnya menikmati masa tua, dan dia merekrut seorang manajer baru gitu kan, yang punya pendidikan S1, S2 di teknik industri, dan orang yang pintar, bagus gitu ya, dia dan dia ingin perusahaan keluarganya, perusahaan miliknya ini dikelola secara profesional. Oke, pemimpin baru ini datang, ya, dia buat banyak perubahan, dia melihat wah ini perusahaan keluarga gitu ya, dikelola secara kekeluargaan, maka sering tidak tertib. Ya, orang datang pergi tanpa ada kejelasan. Sering sekali dia harus mencari orang yang harusnya di kantor ternyata nggak ke kantor gitu ya, dengan berbagai alasan. Lalu kemudian dia melakukan perubahan, tapi perubahannya pelan-pelan sebetulnya. Pertama dia menegakkan presensi. Jadi kalau keluar dan masuk kantor itu harus nyatet di buku presensi. Sederhana, ini tidak pakai sidik jari, tidak pakai coy, oke, pakai itu. Dan ternyata tidak disukai, tidak mau. Ya. Sebagian besar karyawan menolak itu. Tapi si manajer baru ini ya berkeras ya, harus presensi. Nah, apa yang dilakukan? Para karyawan ini kemudian mengadu pada pemilik perusahaan. Pak, itu manajer bapak yang baru itu anaknya sok gitu kan. Mosok kita disuruh presensi, kayak nggak percaya saja, kayak sama siapa saja gitu kan. Hanya pemilik memanggil
manajer baru tadi diminta, udahlah, nggak usah pakai persensi. Mereka itu sudah lama ikut perusahaan ini, sudah seperti keluarga, mereka setia, nggak akan menipu, nggak akan ngakali, gitu ya. Percaya saja. Gitu. Nah, satu keputusan yang sudah dibuat ternyata di veto. Karena apa? Organisasinya menolak untuk mengubah yang selama ini terjadi. Oke. Nah, lalu sekarang kemudian ada, nih kalau Anda pernah mendengar ada robot trading, ya, itu adalah satu aplikasi yang menggantikan manusia, gitu ya, untuk melakukan aktivitas dalam hal ini adalah trading surat berharga, saham misalnya, atau komoditas. Ya, ini manusia itu tidak bisa menyamai komputer di dalam kecepatan buat keputusan. Ya, misalnya di sini bisa satu transaksi itu bisa dieksekusi dalam 30 milidetik, cepat sekali. Ya. Ini, tapi ya ini harus ada yakin bahwa itu robotnya jalan, kalau enggak nanti bisa ngawur. Ya. Oke. Nah, semua upaya untuk menyediakan informasi yang bisa digunakan untuk buat keputusan itu disebut sebagai business intelligence. Nah, ini ada banyak alatnya. Ya. Tapi elemen dari business intelligence itu ada 6. Yang pertama tentunya adalah data. Ini komponen paling penting. Tidak ada data, tidak ada informasi. Kemudian infrastruktur business intelligence, kemudian alat analisa, termasuk tadi regresi itu alat analisanya, ya makanya Anda diajari statistik. Kemudian penggunanya dan metode maupun kemudian user interface dan delivery. Oke. Baik. Nah, tujuan dari business intelligence dan analitik itu adalah memberikan informasi yang akurat dan real time, ya, seketika untuk pembuatan keputusan. Maka ada banyak sekali alat-alatnya yang digunakan. Ada forecast, ya, ada peramalan, bukan peramalan, prediksi, ya, ada model, skenario dan macam-macam. Nah, salah satu alat yang sering sekarang dipakai itu adalah predictive analytic. Ya. Jadi ini adalah alat data teknik untuk melakukan prediksi masa depan. Biasanya pakai statistik dan juga dengan asumsi. Ini yang sering sekali kemudian dipakai pemerintah. Misalnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan pajak. Nah, kemudian asumsinya bagaimana? Awal masa pandemi ketika pemerintah itu memberikan sejumlah insentif, gitu ya, termasuk insentif tidak bayar pajak, gitu ya, untuk beberapa golongan pengusaha, itu pemerintah sudah ngitung. Kalau golongan tertentu tidak bayar pajak, berarti kan pendapatan dari pajak menurun. Lalu dari mana pendapatannya? Nah, itu pemerintah sudah melakukan analisa prediktif ini. Ya. Nih. Lalu yang paling terkenal tentunya sekarang adalah big data. Big data ini menggunakan data bermacam-macam, ya. Ada data transaksi, data interaksi, data perilaku dan lain sebagainya untuk memprediksi perilaku konsumen. Ya, jadi misalnya kalau saya mengunjungi Tokopedia, lihat sepatu, tapi kemudian akhirnya beli kaos kaki, yaitu prosesnya bagaimana. Maka kemudian bisa setiap orang beli sepatu diberi iklan tertentu supaya bisa beli kaos kaki, misalnya seperti itu. Oke, ini ada. Lalu ada visualisasi. Nah, ini kita. Visualisasi ini penting. Kenapa? Manusia itu cenderung lebih suka grafik, gambar. Ya. Kalau visualisasi yang biasanya Anda menggambarkan data gitu ya, kira-kira apa yang biasa dipakai? Ini sudah
pernah belajar statistik, sudah ada yang tahu Excel dan sebagainya. Mas Immanuel Natalino, mana ini? Pak. Oke, Mas Immanuel Natalino. Kalau mau membuat grafik untuk data, grafik apa yang Anda kenal, Mas, yang selama ini sudah Anda pelajari? Grafik chart gitu ya, Pak. Berapa? Grafik line chart. Oke, betul. Ya, tradisional ya. Ya. Garis, batang, lalu pie chart, gitu kan ya? Iya, Pak. Oke, bagus. Ya, itu memang tradisional seperti itu. Kenapa saya sebut tradisional? Karena kalau Anda lihat banyak sekali sekarang ada infografis itu ya, sering sekali muncul visualisasi data dalam bentuk grafis. Nah, tiap-tiap grafis itu ada tujuannya. Ya. Kalau Anda akan menunjukkan proporsi, ya misalnya gaji saya 30% ditabung, 30% untuk konsumsi, 40% untuk lain-lain misalnya. Itu kira-kira grafik yang tepat apa, Mas Immanuel? Pakai grafik yang lingkaran itu ya, Pak. Oke, pie chart, betul. Kalau untuk menunjukkan tren itu pakai garis, gitu ya. Membandingkan itu dengan batang dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, saya akan menunjukkan satu website gitu ya. Visualisasi data dengan chart tadi itu baik, tapi kadang untuk berkomunikasi kita butuh visualisasi yang lebih ya estetis lebih. Ya, ini ada, saya akan tunjukkan ya. Ini satu website namanya Visual Cinnamon. Ini artis yang belajar mengenai ilmu data atau data science. Ya. Maka dia menggunakan unique and beautiful data visualization and data art. Jadi dia berdasar data. Ya, kita lihat. Anda bisa lihat kliennya siapa saja. Ini ada yang terkenal ya. Oh ini Sony Music. Nah, kemudian ada Scientific American, ini publikasi, ya, dan ada Kantar Consulting. Ya. Google, UNESCO. Nah, ini yang UNESCO ini menarik. ini grafisnya. Ini sebetulnya hanya ingin menunjukkan ya, jenis-jenis situs warisan dunia atau apa yang dinyatakan UNESCO sebagai warisan dunia itu loh, ya, World Heritage. Kan ada banyak itu. Termasuk kalau di Bali itu Subak. Ya. Sistem pengairan Subak itu adalah World Heritage. Maka di sini ada rice di sini ini kecil ya, tidak kelihatan. Lalu ada berbagai macam situs-situs peninggalan budaya masa lalu yang juga masuk ke World Heritage ini. Nah, itu divisualisasikan oleh namanya Nadine Bremer ya. Ini kemudian berdasarkan apa jenisnya, apakah ini hutan, apakah ini sawah, atau apakah ini berlokasi di pegunungan, laut, ya, atau padang sabana dan seterusnya. Ini visualisasi. Anda bisa lihat contoh-contoh visualisasi yang lain, gitu ya. Nah ini orangnya, itu siapa namanya, Nadine siapa itu. Ya. Jadi tidak hanya terbatas kepada garis, batang, dan pie. Ya. Ini dari World Bank, kita bisa melihat. Ya ini biasanya kalau seperti ini ya. Tapi kalau kemudian dirubah menjadi seperti peta, ini infografis seperti ini ya. Urbanisasi di Asia Timur, ya. Dan, ya ini biasa juga kan. Ya. Oke. Nah, jadi itu visualisasi data. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan?
Baik. Nah, sebetulnya ya, tadi kalau kalian belajar statistik itu, sebelum melakukan regresi terhadap data itu sudah bisa dilihat datanya itu kira-kira nanti berpengaruh atau tidak. Caranya bagaimana? Gampang. Nah, yaitu pernah dengar istilah scatter plot. Dibuat grafiknya. Ya. Oke. Nah, jadi misalnya profit dengan marketing spend. Ya, ini coba kita lihat. Nah, kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, jadi ini itu tuh garisnya, garis Anda lihat ini persamaan regresinya ini. Nah, ini data marketing spend seperti ini. Jadi dia tidak terlalu banyak berpengaruh ternyata. Ya, karena mereka nyebarnya agak banyak. Oke, kita cari yang lain. Misalnya profit dengan tadi apa? Administrasi. Nah, malah sama sekali tidak ada polanya gitu ya. Berarti memang nggak berpengaruh, nggak ada garisnya kan, ya, nggak bisa muncul. Oke, nah lalu bagaimana kalau profit dengan research and development? Nah, Anda lihat, kalau yang marketing tadi ya, saya buat bisa dibandingkan, gitu ya, dengan marketing. Oke, mari kita bandingkan. Bisa kelihatan kan, kalau marketing kan datanya lebih tersebar ya. Sedangkan yang research and development spending itu datanya berkumpul di sekitar garis ini. Nah, jadi Anda tidak perlu melakukan regresi. Dengan melakukan scatter plot ini saja, di gambar grafiknya, Anda bisa tahu bahwa pengeluaran research and development itu lebih berpengaruh daripada marketing. Kenapa? Datanya ngumpul di sekitar garis ini. Dengan marketing lebih tersebar. Nah, ini gunanya visualisasi data. Jadi dengan melihat sekilas saja kita tahu, oh begitu. Sedangkan tadi kalau kita lihat hasil regresinya, harus baca dulu kan, p-value-nya berapa, koefisiennya berapa, dan lebih lama waktunya. Tapi kalau dengan grafis ini sekilas saja sudah tahu, oh ya ini lebih berpengaruh daripada ini. Itu. Jadi bisa tahu kalian kegunaan dari visualisasi. Visualisasi data juga bisa digunakan untuk menutup. Ya, jadi bagaimana data itu ditampilkan bisa digunakan untuk menutupi kesalahan. Jangan salah. Ya. Carikan. Ini dulu dilakukan oleh satu kantor berita Amerika Serikat yang namanya Fox News. Ya. Oke. Baik. Ini coba saya share dulu. Oke. Jadi zaman Presiden Obama itu menjadi Presiden di Amerika Serikat, itu dia punya program yang namanya Obamacare. Obamacare itu kalau di Indonesia BPJS Kesehatan. Gitu ya. Lalu Fox News ini adalah kantor berita yang cenderung menjadi oposisi dari Presiden Obama. Nah, mereka kemudian menunjukkan dulu pendaftaran Obamacare. Targetnya itu kan deadline-nya tanggal 31 Maret. Ya. Lalu ditunjukkan tanggal 27 baru 6 juta, targetnya 7 juta 66.000. Goalnya ini, realisasinya ini. Wah, kalau Anda lihat grafis ini sekilas bagaimana? Jomplang, gitu ya. Ini untuk menunjukkan apa toh? Ini digunakan oleh Fox News untuk menutupi data bahwa sebetulnya pencapaian program
Obamacare ini untuk pendaftaran tidak terlalu buruk. Ya. Dalam 4 hari masih bisa ngejar 1 juta berapa ini. Nah, grafik yang benar itu adalah yang seperti ini. Kalau tadi Fox, ini oleh kantor berita yang lain. Jadi lebih proporsional kan. 7 juta kan, 6 juta kan seperti ini lebih proporsional. Oh, tinggal sedikit. Ya. Oke. Fox News juga tidak berhenti sampai di situ. Nah, coba dilihat grafik ini. 7.100.000 banding 7 juta. Kok bisa? Ini actualnya ya. Jadi yang realisasinya itu 7.100.000 yang mendaftar. Targetnya 7 juta. Berarti kan harusnya yang 7,1 ini lebih tinggi ya, tapi dibuat lebih pendek. Karena apa? Ini memang digunakan untuk menutupi. Ya, digunakan untuk provokasi. Ya, jadi seperti itu. Ya, harus hati-hati dengan visualisasi memang. Ya, karena bisa digunakan untuk provokasi, menutupi fakta, tapi bisa juga digunakan untuk membantu kita memahami fakta dengan cepat. Tuh. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup sampai di sini ya perkuliahan kita. Ya, kita bertemu lagi nanti pada pertemuan berikutnya. Selamat pagi dan tetap jaga kesehatan.